Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan ya kita akan bahas lagi komik Magic Emperor ya. Nah sebelum dimulai ada sedikit pengumuman bahwa video kali ini mengandung bawang. Jadi silakan mencari tempat yang tenang, yang tidak berisik, lalu jauhkan diri kalian dari pandangan orang lain. Jadi kalau misalnya mau mewek, tinggal mewek aja, nggak usah ditahan. Biar mata kita juga sehat, mengeluarkan air mata itu sehat. Nah, di part kali ini, ya tentu saja ini bonus ya. Ya, part kali ini tentu saja adalah bonus. Jadi jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ngasih bonus buat Mimin, boleh banget. Tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Yang dari luar negeri boleh via PayPal. Terus kemudian kalau misalnya ada yang mau lewat Saweria juga boleh. Yang mau via bank juga boleh. Thank you banget. Dan kali ini kita akan bahas di part 50 ini dari bab 339 sampai dengan 342. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk hidupkan VPN kalian. Thank you banget. Dan kita mulai ceritanya. Setelah matahari terbenam hingga matahari terbit lagi, semua orang masih tetap berdiri di luar, di depan kamar Zofan. Mereka mendengarkan Zofan yang menjerit sepanjang malam sampai akhirnya terdengar suara serak dari Zofan dan akhirnya suaranya pun hilang. Ya ini agak aneh sih memang. Ini baru berteriak semalaman, suara Zofan jadi serak dan hilang gitu ya. Padahal sebelumnya waktu nyerap inti naga bumi milik Huang Pu King Tian, itu dia berteriak 9 hari 9 malam. Tapi dia fine-fine aja tuh. Jadi memang agak lucu kadang kalau misalnya diperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Kini Yuncang masih berdiri di depan kamar Zofan. Matanya tampak bengkak karena menangis sepanjang malam. Nona, Patriark Pavilion Qianlong dan 2 pilar lainnya datang dan ingin bertemu dengan Anda, kata Komandan Pang yang kini berdiri di belakang Yuncang sambil memberikan hormat. Yuncang tampak cemberut dan menatap Komandan Pang dengan tatapan yang aneh. Di masa lalu Yong Yifei dan juga yang lainnya itu tidak pernah menemuinya secara pribadi. Mereka selalu mengirimkan utusan untuk memberikan alasan kalau ada kepentingan pribadi. Tapi hari ini mereka justru datang kemari dengan sendirinya. Sungguh aneh, pikir Yuncang. Lalu saat Yuncang memandang Tetua Li, dia kemudian menyadari sesuatu. Sehari sebelumnya Tetua Li telah menunjukkan dirinya di depan semua orang dan membuat semua orang paham akan posisi dari keluarga Luo saat ini. Ini berkat Zofan, keluarga Luo sudah berdiri sejajar dengan ke-7 pilar. Meskipun belum diakui secara resmi. Komandan Pang, bawa mereka kemari, kata Yuncang sambil menoleh ke arah Komandan Pang. Baik, jawabnya segera. Komandan Pang pun berbalik dan kemudian menjemput orang-orang itu. Setelah beberapa saat, Komandan Pang akhirnya kembali bersama dengan Long Yifei, Xie Xiaofeng, Zhu Bijun, dan yang lainnya. Mendengar mereka datang, Yuncang kemudian berbalik dan memberikan hormat meski wajahnya saat ini masih tampak masam. Patriark, maafkan saya tidak bisa mengunjungi Anda secara pribadi dan justru malah meminta Anda sekalian datang kemari. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Tidak perlu terlalu sopan. Sekarang di mana Zofan? Kata Zhu Bijun dengan cepat. Seolah dia itu tidak ingin membuang-buang waktu. Mendengar ini Yuncang menghela nafas panjang lalu kemudian dia berkata, maafkan saya, sepertinya Zofan masih belum bisa ditemui. Dia telah mengurung dirinya semalaman dan tidak seorang pun diizinkan untuk bertemu dengannya. Saya sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Hal ini memang sangat mengkhawatirkan. Mendengar ini mereka tentu saja terkejut dan tampak cemas. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena di depan mereka saat ini ada Tetua Li.
Saat ini Tetuali memang hanya diam dan memejamkan matanya. Namun dia sudah seperti penjaga yang tidak membiarkan siapapun masuk dan mengganggu Suofan. Setelah itu mereka serempak kemudian memberikan salam pada Tetuali. Namun sayangnya Tetuali sama sekali tidak meresponnya. Ketiganya kini hanya bisa memandang satu sama lain dan menggelengkan kepala mereka sambil menghela nafas panjang. Semua orang di belakang mereka pun tampak hanya bisa menghela nafas. Karena selama ada Tetuali di sini, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Mereka sungguh kagum pada Suofan bahwa dia mampu membawa orang sehebat Tetuali untuk bergabung dengan keluarga Luo. Bahkan Long Jiu dan Long Kui yang jauh lebih lama mengenal Suofan pun hanya bisa menggelengkan kepala karena mereka sudah tertinggal sangat jauh dari Suofan. Kini ketiga orang tua itu saling memandang satu sama lain. Lalu Ju Bijun memberanikan dirinya untuk bertanya, "Nona Luo, apakah kami benar-benar tidak bisa bertemu dengan Steward Zuo kali ini? Kami harus mendiskusikan masalah yang penting dengannya. Ini tidak bisa ditunda lagi." Wajah Yuncang tampak berat. Dia kemudian berkata, "Saya khawatir itu tidak bisa. Dengan kondisinya saat ini, dia lebih baik untuk tetap beristirahat selama beberapa waktu." Ketiganya benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ini sungguh sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Hanya karena seorang wanita, sang iblis bisa jatuh ke dasar neraka dan tidak mampu bangun lagi. Ini jauh di luar ekspektasi mereka. Tapi di sisi lain, kondisi mereka kini sedang tidak baik-baik saja. Ini adalah masalah yang penting yang menyangkut masa depan dari keluarga mereka. Jika ini terus berlanjut, maka semuanya akan menjadi buruk. Sayangnya saat ini Tetuali berada di depan pintu dan mereka bertiga tidak bisa mendobraknya. Bahkan dengan gabungan kekuatan mereka pun, Tetuali masih jauh berada di atas mereka. Kini saat semua orang menjadi kebingungan, Cucu dengan berani melangkah ke depan dan mendekati pintu kamar Suofan. "Nona Ju, apa yang ini Anda lakukan?" kata Yuncang dengan panik. "Diamlah. Ini adalah urusanku dengan Suofan," kata Cucu dengan tegas. Dia kini berniat untuk mendobrak pintu itu, tapi sayangnya lengan besar Tetuali itu dengan sigap menghalanginya. Tetuali saat ini masih tampak memejamkan mata, tapi dia tahu akan apa yang mau dilakukan oleh Cucu. Lalu dia pun berkata, "Steward Zuo ingin sendiri sekarang. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk masuk tanpa mendapatkan izin darinya. Lebih baik kamu mundur, nona muda, atau orang tua ini mungkin akan bertindak kasar." Mendengar ini semua orang terkejut. Pada umumnya orang yang jauh lebih kuat itu tidak akan memprovokasi juniornya. Bahkan jika dia melakukan itu, maka itu bisa dianggap sebagai kejahatan. Tapi sekarang Tetuali bahkan tidak ragu untuk melakukannya. Dia sudah seperti penjaga ruang harta yang tidak bergeming karena aturan dari dunia luar. Ini sungguh adalah bukti kesetiaan dari Tetuali pada Suofan. Dan tentu ini membuat ketiga orang yang ada di sana menjadi sangat iri. Setelah Cucu menatap Tetuali untuk beberapa saat, dia sadar kalau dia bukanlah lawan dari Tetuali. Lalu dia pun membuka mulutnya dan berteriak, "Suofan, aku punya hal penting yang harus kutunjukkan padamu. Keluar dan temui aku segera. Jangan hanya seperti kura-kura dan mengurung dirimu sendiri di dalam cangkang. Cepat keluar!" Semua orang terkejut dan menarik nafas dalam-dalam. Sungguh Cucu adalah orang yang berani. Dia bahkan tidak segan untuk memprovokasi Suofan yang memiliki bodyguard sekuat Tetuali. Untuk sesaat semua orang menjadi cemas dan takut kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Wajah mereka pun menjadi gelisah sekarang. Namun Tetuali tetap diam dan tidak bergerak. Suofan pun tidak mengeluarkan kata-kata apapun dari dalam. Keheningan pun menelan tempat itu. Baru setelah sekitar 15 menit berikutnya, sebuah suara yang serak terdengar dari dalam kamar. "Tetuali, biarkan mereka masuk." "Baik." Segera Tetuali membukakan pintu kamar itu.
Cucu segera bergegas masuk dan diikuti oleh orang-orang lainnya. Dan begitu mereka masuk, mereka sungguh dibuat terkejut pada sebuah pemandangan yang sungguh mengherankan, di mana seorang pria muda sudah berambut putih dan tampak duduk dengan lesu. Pakaiannya pun acak-acakan, matanya kini tampak merah dan kantung matanya pun melebar. Cucu dan Yuncang sungguh terkejut melihat Zuofan yang kini sudah berubah drastis. Mata mereka pun tampak berkaca-kaca. Sedangkan di sisi lain, Yunhai yang melihat ini terkejut dan dia pun sampai berteriak dan menangis. Saat ini Zuofan tampak suram dan dia tampak memegangi tungku jiwa yang diberikan oleh Yao Yusan. Tampak ada cahaya berkelip dari dalam tungku itu. Dia sama sekali tidak berbicara dan hanya menatap ke tanah seperti orang yang linglung. Setelah beberapa saat, dia kemudian berkata, "Maafkan semuanya. Aku tahu kalian kesini karena masalah perang kemarin. Tapi kalian bisa kembali sekarang. Semuanya tidak akan berubah. Apa yang dikatakan oleh Tuan Muda Yunhai itu adalah perintah bagi kami. Keluarga Luo tidak akan pernah menjilat ludahnya kembali. Sekarang, jika kalian tidak ingin berpartisipasi, aku tidak akan menghentikan kalian. Semuanya terserah pada kalian." Mendengar ini, semua patriark terasa terkena pukulan di kepala mereka. Mereka mulai berpikir apakah kini pilihan mereka untuk bersama dengan Zuofan itu adalah sebuah kesalahan. Kini semuanya berubah menjadi putus asa. Jubijun tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. "Steward Zuo, kamu tidak bisa terus seperti ini. Kamu sudah terlalu sombong pada gerbang kekaisaran. Kamu harus bertanggung jawab." Zuofan yang mendengarnya, tapi dia itu sama sekali tidak merespon. Dia sungguh tidak peduli akan semua itu. Sedangkan di sisi lain, mata cucu mulai bergerak. Tiba-tiba dia maju dan meraih pergelangan tangan Zuofan lalu menyeretnya keluar. "Ikut aku," kata cucu sambil menarik Zuofan. Semua orang terkejut, tapi tidak menghentikan cucu. Bahkan Zuofan sendiri tidak tahu akan apa yang diinginkan oleh cucu. Dia hanya bisa mengikutinya. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya mereka sampai di kediaman Menara Huayu di kota Yunlong. Dan saat mereka sampai di sebuah kamar, Zuofan mencibir, "Patriark Zhou, kenapa kau menarikku kemari? Bukankah sudah kukatakan aku tidak bisa berbagi kasih sayang denganmu? Aku benar-benar tidak bernafsu sekarang." Setelah Zuofan selesai bicara, matanya membelalak. Dia terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa saat melihat seorang gadis manis yang terbaring di atas ranjang. Dia terlihat seperti putri yang sedang tertidur. "Ini kan tubuh Ning Er. Bagaimana bisa?" kata Zuofan dengan penuh rasa terkejut. Dia yang sebelumnya lemas dan tak bersemangat segera berlari lalu menghampiri Ning Er. Zuofan mulai memegang tangan Ning Er, tapi sama sekali tidak ada respon. Dia masih tetap diam sampai akhirnya Zuofan melihat kerlipan cahaya dari mulut Ning Er. "Orb penjaga jiwa?" Mata Zuofan terbuka lebar. Dia seolah telah menemukan sebuah jalan yang selama ini dia cari. "Dengan orb ini aku bisa menyelamatkannya," teriak Zuofan. Orb penjaga jiwa itu adalah harta karun tingkat 9 yang fungsinya untuk mempertahankan jiwa seseorang. Seharusnya harta ini itu tidak ada di kekaisaran, dan ini adalah harta yang hanya bisa dimiliki oleh seorang master yang sejati. Orb ini sesungguhnya adalah barang yang sangat langka, apalagi di tempat ini. Seorang ahli di televisi dewa itu bisa membunuh orang hanya dengan niat membunuhnya. Namun selama orang itu memiliki orb ini, maka niat membunuh itu bisa dibatalkan. Bahkan yang lebih hebat, orb ini itu bisa menjaga jiwa yang telah hancur dan menyatukannya kembali. Jika orb ini diletakkan pada saat yang tepat, maka jiwa itu masih bisa diselamatkan.
Meskipun masih ada obat yang diperlukan untuk membangunkan Ning Er, tapi ini bisa memberinya cukup waktu untuk mendapatkan obat itu. Dengan begitu, cepat ataupun lambat, maka Ning Er pasti bisa diselamatkan. Mata Zo Fan mulai berkaca-kaca. Akhirnya dia bisa melihat Ning Er lagi. Sungguh gadis yang lugu dan baik hati. Wajahnya tampak bersinar tanpa penyesalan sedikit pun. Dia tampak seperti malaikat yang tengah tertidur pulas. Kini Zo Fan bangkit. Dia tidak bisa lagi menahan rasa gembiranya. Kemudian dia berbalik lalu menatap Cucu. "Patriark Chu, terima kasih." "Panggil aku King Chen," jawab Cucu dengan tegas. Kini Cucu tampak cemberut. Namun kemudian dia kembali tersenyum serta memandang Zo Fan. "Sekarang kamu seharusnya lebih tenang," kata Cucu. Wajah Zo Fan pun memerah tanpa sadar. Dia seperti malu-malu, kemudian segera mencari topik obrolan lainnya. Dari mana kamu mendapatkan orb penjaga jiwa ini? Apakah kamu masih menyembunyikan harta karun di Menara Huayumu?" "Tentu saja. Menara Huayu telah berdiri selama ribuan tahun. Hanya artefak kecil seperti ini, bukankah itu normal jika kami memilikinya? Apa kau pikir Menara Huayu itu hanya memiliki akar bodi sebagai harta karun?" kata Cucu sambil sedikit menyombongkan Menara Huayu. Setelah mengambil nafas dalam-dalam, Zo Fan pun kemudian mengangguk. "Terima kasih. Berkatmu kini aku bisa menyelamatkan Ning Er. Aku hanya harus mendapatkan pil untuk memperbaiki jiwa Ning Er." "Apa kamu pikir kamu bisa mendapatkan pil semacam itu?" kata Cucu sambil tersenyum. "Aku tidak tahu, tapi selama Ning Er memiliki orb ini, maka aku bisa memiliki waktu yang cukup untuk mendapatkan pil itu. Sekalipun pil itu tidak ada di kekaisaran pun, aku bisa mencarinya meski harus menyeberangi lautan," jawab Zo Fan dengan tegas. Melihat ekspresi ini, ada sedikit kesedihan di hati Cucu. Dia tahu bahwa Zo Fan itu rela melakukan apapun untuk Ning Er. Tapi, kenapa tidak untuknya? Setelah terdiam beberapa saat, Cucu membersihkan pikirannya dan kemudian berkata, "Zo Fan, sekarang apa yang ingin kau katakan padaku?" Itu... terima kasih," kata Zo Fan dengan polos sambil menggaruk kepalanya. "Itu tidak cukup. Sekarang tutup matamu," kata Cucu sambil mendekat ke arah Zo Fan. Zo Fan berhutang budi pada Cucu, jadi dia hanya bisa mengikuti semua perintahnya. Perlahan, Cucu pun mendekati Zo Fan dan menyentuh pipi Zo Fan. Dengan lembut, Cucu kemudian mencium Zo Fan. Zo Fan agak terkejut dan berniat untuk membuka matanya, tapi Cucu segera menghentikannya. "Jangan buka matamu." Zo Fan terdiam 1000 bahasa dan matanya pun tetap terpejam. Melihat ini, Cucu pun tersenyum manis. Kemudian dia mendekat ke Zo Fan lalu berbisik, "Peluk aku." Hati Zo Fan bergetar. Dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi ini adalah permintaan dari orang yang telah menolongnya. Dia sama sekali tidak bisa melawan. Setelah itu Zo Fan pun memeluk Cucu. Cucu sendiri merasakan kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Dia begitu tenang dalam pelukan ini. "Aku benar-benar merindukan gubuk di Menara Huayu, tempat di mana kita bisa menghabiskan waktu bersama hanya berdua. Kamu milikku dan kamu tidak memikirkan Ning Er seperti sekarang." Mendengar ini tanpa sadar, Zo Fan pun menghembuskan nafas dan menganggukkan kepalanya. Detik demi detik pun berlalu. Tak terasa itu sudah cukup lama. Lalu Cucu pun membuka matanya. Perlahan, dia kemudian tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu bisa membuka matamu." Perlahan Zo Fan membuka matanya dan saat dia melihat Cucu, kembali dia seperti melihat Cucu saat pertama kali mereka bertemu. Jantungnya pun mulai berdegup kencang kali ini. Cucu kemudian mundur. Dia berkata, "Baiklah,
kita akhiri candaan ini sekarang. Mulai hari ini, aku tidak akan mengejarmu dan kita tidak akan memiliki hubungan apapun lagi di masa depan. Aku akan menjalankan menara Huayuku dan kamu harus menjalani hidupmu, kata Cucu sambil tersenyum. Hah? Begitukah? Kata Sulfan yang tampak kebingungan. Dia tampak menggaruk-garuk kepalanya dengan canggung. Tapi di sisi lain entah kenapa dia merasakan sedikit penyesalan. Sejak awal Sulfan itu adalah orang yang menginginkan untuk mengakhiri hubungan ini dengan Cucu. Tapi entah kenapa hari ini dia seakan berat untuk melakukannya. Bahkan setelah Cucu setuju dengan permintaan itu, dia sendiri justru malah merasa berat. Segera setelah itu Sulfan pun menggelengkan kepalanya dan menarik nafas dalam-dalam lalu menenangkan dirinya. Cucu kini melihat Sulfan dan kemudian dia berkata dengan santai, "Sulfan, sekarang kamu harus kembali. Aku yakin kamu akan segera mendapatkan cara untuk menyelamatkan Ning Er." Sulfan pun menjadi semakin bingung dengan kata-kata Cucu. Seolah-olah kata-katanya hari ini tuh memiliki sejuta makna. Lagi pula mana mungkin dia bisa mendapatkan pil tingkat 9 dengan begitu mudah. Itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Atau jangan-jangan ini adalah cara Cucu untuk mengusirnya secara halus. Jika memang Cucu ingin mengusirnya, maka dia harus segera pergi. Sulfan pun kemudian tersenyum dan berkata, "Jika memang demikian, maka aku akan pamit," kata Sulfan yang kemudian berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Melihat kepergian dari Sulfan, mata Cucu mulai berkaca-kaca dan perlahan air matanya pun jatuh membasahi pipinya. Gadis kecil, ingat semua perjanjian kita. Setelah semuanya terpenuhi, bawa gadis kecil itu ke menara Huayumu dan jalankan semuanya yang sudah kita janjikan, kata bayang-bayang abu-abu yang berada di belakang Cucu. Saya mengerti. Anda tidak perlu khawatir. Anda bisa memegang kata-kataku dengan baik, jawab Cucu, yang mana saat ini dia sambil menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang ada di hatinya. Setelah mendengar ini, bayangan abu-abu itu pun kemudian pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Sulfan yang saat ini sedang berjalan kembali menuju kediaman keluarga Luo, dia tampak berpikir. Pikirannya dipenuhi oleh kata-kata dari Cucu. Sampai sebuah suara tiba-tiba berbisik di telinganya. "Apa kau ingin menyelamatkan gadis itu? Jika memang iya, datanglah ke hutan yang berjarak 50 mil di selatan kota ini." Sulfan tentu terkejut mendengar ini. Siapa yang berbisik di telinganya? Seharusnya jika ada ahli, bahkan yang ada di ranah visi dewa pun, dia harusnya bisa merasakannya. Tapi ini tidak sama sekali. Setelah itu Sulfan langsung melepaskan kesadaran ilahinya dan dia sama sekali tidak bisa mendeteksi apapun dalam radius 3 mil. Sama sekali tidak ada yang ia temukan. Siapa sebenarnya orang ini? Kekuatannya jelas-jelas berada di atas ranah visi dewa. Tapi sebuah pertanyaan muncul. Kenapa orang ini datang padanya? Apa sebenarnya maunya? Pertanyaan demi pertanyaan terus berkecamuk di dalam kepala Sulfan. Lalu setelah itu dia pun menghela nafas dalam-dalam. Dia mulai merangkai semua kejadian ini. Orang ini jelas adalah ahli yang sangat kuat. Bahkan mungkin Tetua Lui pun tidak akan bisa menghadapinya. Jika orang ini memang menginginkan hidup dari Sulfan, maka dia pasti sudah mengeksekusinya di tempat tanpa perlu berbicara. Artinya, orang ini memiliki maksud lain yang tersembunyi. Pandangan mata Sulfan menajam. Kemudian dia pun segera bergegas ke hutan yang diberitahukan oleh suara itu. Setelah kurang lebih 2 jam berlari, akhirnya Sulfan sampai di hutan yang rimbun. Tapi di sana tidak ada siapapun. Kesadaran ilahi Sulfan pun tidak menemukan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri.
Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Akhirnya kau datang juga. Sofan terkejut dan segera berbalik. Sekarang dia bisa melihat ada bayang-bayang abu-abu yang agak transparan melayang di belakangnya. Penampakannya itu mirip seperti hantu, tapi Sofan menyadari sesuatu. Ranah virtual? Benar, itu adalah dunia baru di atas ranah Visidewa. Ranah virtual atau yang biasa juga disebut sebagai ranah transformasi kekosongan, itu adalah ranah yang hanya bisa dicapai saat jiwa dan tubuh itu dapat terpisah secara sempurna. Bahkan jika tubuh fisik dari ahli itu sudah hancur, selama jiwanya itu masih ada, maka tubuh itu dapat dilahirkan kembali. Dikatakan bahwa ranah Visidewa itu tidak lebih dari sebuah pencapaian awal dari kultivasi jiwa. Di ranah Visidewa, seorang ahli itu mulai belajar untuk mengendalikan jiwa primordialnya. Tapi saat di ranah virtual, seorang ahli itu dapat dengan mudah mengendalikan semuanya. Setelah seorang ahli mencapai ranah virtual, maka serangan jiwa sama sekali tidak akan memberikan efek. Tingkatan ini jauh berada di atas ranah Visidewa. Bahkan seorang ahli di ranah virtual dapat dengan mudah membunuh ahli di ranah Visidewa hanya dalam satu tarikan nafas. Ini semua menjadi semakin aneh. Seharusnya kekaisaran itu tidak memiliki ahli di ranah virtual selama ribuan tahun terakhir. Tapi hari ini ada ahli yang menunjukkan dirinya pada Sofan. Bayangan abu-abu itu kemudian tertawa seolah dia itu bisa membaca semua pikiran Sofan. Dia pun kemudian berkata, "Sofan, kau harus membuat keputusan hari ini, dan mari kita bicarakan ini baik-baik." "Kamu siapa?" kata Sofan dengan kebingungan. "Oh, maafkan aku hampir lupa memperkenalkan diri. Namaku adalah Xie Wuyue, Master Sekte Moche," kata bayangan itu dengan penuh martabat. "Apa? Sekte Moche? Salah satu dari 3 pelindung kekaisaran?" jawab Sofan dengan terkejut. Sekte Moche itu adalah pelindung dari kekaisaran, tapi mereka itu sangat jarang sekali ikut ambil bagian dalam urusan internal kekaisaran. Mereka hanya melindungi kekaisaran dari balik bayangan dan tidak pernah mencoba untuk melakukan gerakan yang tidak diperlukan. Bahkan 300 tahun yang lalu saat Sange itu membuat keributan di kekaisaran, Sekte Moche sama sekali tidak menampakkan dirinya. Meski saat itu kekaisaran mengalami banyak sekali kerugian dan kehilangan ahli-ahli berbakat mereka. Lalu kenapa hari ini Master Sekte Moche sendiri tiba-tiba datang dan menemuinya secara pribadi? Ini membuat Sofan menjadi semakin bingung. "Kenapa kau mencariku?" jawab Sofan dengan dingin. "Bukankah sudah kukatakan, hari ini kau harus membuat sebuah keputusan, karena ada hal yang ingin kutawarkan padamu," kata Wuyue. Sofan mulai mengerti niat dari Wuyue. Sepertinya Wuyue itu ingin merekrutnya, entah kenapa. Padahal biasanya Sekte Moche itu tidak tertarik dengan dunia luar. Jadi kenapa dia jauh-jauh datang untuk merekrutnya? Wuyue pun berkata, "Kamu tidak perlu terkejut. Pada awalnya aku pun tidak tertarik padamu. Aku datang karena turnamen 100 aliran dan mencari yang terbaik di antara yang terbaik. Awalnya Huang Buqingtian adalah kandidat terkuat, tapi ternyata dia bahkan kau habisi. Jadi aku datang untuk menawarimu sebuah kursi dan bergabung dengan kami," kata Wuyue dengan sedikit nada merendahkan. "Sombong sekali," kata Sofan dalam hati. Kini Sofan tampak cemberut dan mengabaikan Wuyue, seolah-olah percakapan ini sama sekali tidak menarik untuknya. Ya wajar saja, Sofan dulunya adalah seorang kaisar iblis. Jadi mendapatkan undangan dari sekte kecil seperti Sekte Moche itu bukanlah sebuah kehormatan. Di ladar manapun tidak ada yang menguntungkan jika Sofan bergabung dengan mereka. Kini Wuyue merasakan penghinaan saat melihat tingkah laku dari Sofan, tapi dia sama sekali tidak marah. Wuyue pun kemudian tertawa lalu berkata, "Bagus sekali, sangat bagus sikapmu. Aku sungguh suka karaktermu, karakter seperti seorang raja."
Jadi bagaimana jika begini? Aku Master Sekte Moche secara pribadi mengundangmu dan apapun permintaanmu akan kukabulkan jika kamu mau untuk bergabung. Tapi kau perlu ingat, orang tua ini lebih suka merusak barang yang tidak bisa ia dapatkan. Mendengar ini Zulfan pun mendengus. Kau dan aku sama-sama pembudidaya jalan iblis dan kita sama-sama egois. Saat ini aku memiliki tujuanku sendiri dan aku tidak bisa pergi sebelum mencapainya. Hah? Maksudmu urusanmu dengan keluarga Luo? Bagaimana bisa kau menganggap dirimu sebagai pembudidaya jalan iblis jika kau memiliki kesetiaan sebesar itu pada keluarga kecil? Tapi baiklah, mari kita tambahkan satu kondisi lagi. Aku akan memberikanmu waktu 3 tahun untuk menyelesaikan semua urusanmu itu. Dan dalam 3 tahun berikutnya, aku akan datang lalu menjemputmu. Tapi kau harus mendapatkan pencapaian yang baru dalam 3 tahun ini. Jika tidak, maka aku akan mendisiplinkanmu. Mata Zulfan berubah menjadi cerah setelah mendengar tawaran ini. Jika Zulfan bergabung dengan Sekte Moche, maka secara tidak langsung Sekte Moche itu akan berdiri di belakang keluarga Luo. Dengan begitu bahkan keluarga kerajaan tidak akan bisa menyentuh keluarga Luo lagi. Tapi Zulfan itu adalah sang rajanya bernegosiasi. Dia tidak akan puas hanya dengan mendapatkan satu keuntungan. Kemudian dia pun berkata, tawaranmu memang menarik, tapi biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu. Mendengar ini, Wu Yue menggertakkan giginya dan merasa kesal pada Zulfan. Ini adalah kali pertama ada orang seperti Zulfan yang terus menawar padahal mendapatkan sejuta keuntungan dari Sekte Moche. Wu Yue pun kemudian menatap Zulfan dan berkata, aku benar-benar menyukai keserakahanmu. Semakin serakah seseorang, maka itu tandanya dia akan berubah menjadi semakin kuat. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Bukankah tadi sudah kukatakan, jika kamu mau bergabung maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Katakan, apa yang kau inginkan? Kata Wu Yue sambil tertawa. Zulfan pun tertawa, lalu dia berkata, apa kamu benar-benar tidak tahu apa yang kuinginkan saat ini? Mendengar ini, Wu Yue pun tertawa lagi. Menyelamatkan gadis itu? Hanya itukah permintaanmu? Kamu benar-benar lucu, Zulfan. Kau adalah orang paling kejam yang kutemui, bahkan kau sampai memakan uang booking Dian hidup-hidup. Tapi di sisi lain, ternyata kau hanyalah budak cinta. Kuharap setelah ini kau tidak akan membawa nafsumu itu ke dalam sekte kami. Kita adalah pembudidaya jalan iblis dan kelemahan kita itu adalah sikap emosional. Jika kamu termakan emosimu, maka kamu juga akan hancur. Ingat itu, aku tidak mau menghancurkan sekteku sendiri hanya karena kamu. Mendengar ini Zulfan pun tersenyum. Aku tahu itu semua. Dan apa yang terjadi sekarang, aku bisa jamin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Bagus, akan kupegang kata-katamu, kata Wu Yue yang kemudian menjentikkan tangannya dan sebuah cahaya turun ke tangan Zulfan. Pil tingkat 9, Willing. Mata Zulfan penuh dengan semangat. Cerdas, kau bahkan bisa mengetahuinya dalam sekali lihat. Aku benar-benar tidak salah memilihmu, kata Wu Yue. Pil ini adalah pil yang dapat memperbaiki jiwa yang rusak, memperkuat jiwa dan mencegah kehancuran jiwa. Bagi seorang ahli di ranah virtual, ini adalah pil yang sangat penting bahkan sampai dianggap sebagai kehidupan kedua. Ini adalah harga yang kami pasang untukmu. Kami sudah menunjukkan ketulusan kami dan kuharap kau sudah siap untuk bergabung dengan kami dalam 3 tahun ke depan. Di masa depan kau harus mengabdikan dirimu pada Sekte Moche, kata Wu Yue. Setelah dia menyelesaikan kalimat itu, dia pun kemudian menghilang dari tempat itu. Zulfan kini tampak sangat bersemangat. Dia menatap pil yang ada di tangannya dan segera berlari ke kediaman Menara Huayu di kota Yunlong. Setelah beberapa waktu, akhirnya Zulfan pun tiba kembali di kamar Ning Er. Di sana ada cucu yang masih tampak menunggunya. Kenapa kau bisa kembali begitu cepat? Apa kamu melupakan sesuatu?
Ataukah kamu sudah menemukan cara untuk menyelamatkan Ning Er? Tanya Cucu. Zuofan masih terengah-engah. Dia kemudian berkata, jadi apa kau tahu kalau Xie Wuyue itu akan datang padaku? Hah? Xie Wuyue? Siapa dia? Kata Cucu dengan ragu-ragu. Zuofan kini menatap Cucu, lalu kemudian dia menghela nafas. Dia adalah master dari Sekte Moche. Apa kamu sama sekali tidak mengenalnya? Lantas, kenapa kau bisa yakin kalau aku akan segera mendapatkan cara untuk menyelamatkan Ning Er? Cucu pun tampak menghela nafas. Dia berkata, aku tidak tahu. Aku hanya mengikuti instruksi dari seseorang yang tidak ku kenal. Dia juga melarangku untuk bertanya siapa dia. Dan yang lebih penting lagi, sekarang apa kamu sudah menemukan cara untuk menyelamatkan Ning Er? Tanya Cucu. Kini Zuofan tampak ragu. Dia merenung untuk beberapa saat lalu kemudian mengangguk. Benar, sekarang Ning Er lebih penting. Aku sudah menemukan caranya dan aku akan menyelamatkannya hari ini. Zuofan kemudian berjalan dan menuju tempat tidur Ning Er. Perlahan dia mengangkat orb penjaga jiwa di mulut Ning Er dan kembali memasukkan jiwa Ning Er ke dalam tubuhnya. Semuanya dia lakukan dengan hati-hati. Lalu dia pun memasukkan pil tingkat 9 yang ia dapatkan ke mulut Ning Er. Kini Zuofan tampak menghela nafas dan wajahnya pun tampak lega. Dengan begini sebentar lagi Ning Er bisa bangun kembali. Lalu perlahan perubahan di kulit Ning Er pun mulai terjadi dan Zuofan menjadi sangat gembira. Cucu yang ada di sampingnya pun melihat Zuofan dengan tatapan penuh syukur. Akhirnya sekali lagi dia bisa melihat Zuofan tersenyum. King Chan, tolong beritahu keluarga Ning Er tentang semua ini. Kupikir Ning Er akan segera bangun dan dia pasti sangat ingin bertemu dengan keluarganya, kata Zuofan yang saat ini masih terus memandangi Ning Er. Cucu kini hanya bisa tersenyum pahit karena dia sama sekali tidak dilirik oleh Zuofan. Tapi ini bukan saatnya untuk cemburu. Dia pun kemudian mengangguk lalu berkata, baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk memberitahu mereka. Cucu tampak menghela nafas lalu kemudian perlahan berjalan keluar kamar itu. Sekitar 1/4 jam kemudian, keluarga Sue datang bersama dengan Tian Yang. Mereka tampak berkeringat karena sepertinya mereka telah berlari dan terburu-buru. Kini semuanya tampak melihat Ning Er yang begitu sehat seperti sedia kala, meskipun saat ini dia masih belum sadarkan diri. Perlahan, jari Ning Er mulai bergerak dan ini membuat Zuofan merasa sangat bahagia. Wajahnya pun tampak sumringah dan bersemangat. Lalu setelah itu, kepala keluarga Sue memandang Zuofan dengan penuh rasa terima kasih. Dia pun kemudian memberanikan dirinya untuk mengajak Zuofan berbicara. Steward Zuo, bisakah Anda ikut saya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Zuofan sedikit terkejut, tapi dia tidak melawan. Perlahan dia mengikuti kepala keluarga Sue. Setelah menepi, kepala keluarga Sue segera berlutut dan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih. Steward Zuo, terima kasih banyak. Berkatmu kami bisa melihat Ning Er lagi yang sangat kami sayangi. Ini adalah anugerah yang Dewa berikan pada kami. Tapi jika boleh saya egois, bisakah Anda melepaskan Ning Er? Mata Zuofan membelalak karena terkejut. Tuan Sue, apa sebenarnya yang kamu maksud? Kini kepala keluarga Sue tampak menangis dan dengan getir dia pun berkata, Steward Zuo, saya tahu Anda adalah pahlawan yang mampu melakukan banyak keajaiban. Tapi keluarga kami hanyalah keluarga kecil dan Ning Er kami besarkan di dunia yang berbeda dengan Anda. Dia tidak akrab dengan darah ataupun pertarungan, dan saya harap Anda bisa memahami ini. Meski Anda adalah orang yang menyelamatkan Ning Er, mohon izinkan saya untuk sedikit egois. Saya benar-benar tidak ingin kehilangan Ning Er lagi. Saya ingin dia hidup damai dan menghabiskan waktu hingga masa tuanya nanti. Tubuh Zuofan bergetar, dia benar-benar seperti dipukul tepat di belakang kepalanya. Kini jelas sekali bahwa keluarga Sue itu memintanya untuk menjauhi Ning Er.
Tapi itu juga bukan sebuah hal yang salah. Secara tidak langsung, Ning Er sampai kehilangan jiwanya pun itu karena dirinya. Jadi sangat wajar kalau keluarganya itu meminta hal ini. Kini Sofan mulai merasa bimbang. Ning Er sudah bangun, teriak Tian Yang dengan penuh semangat. Sofan yang masih terpukul pun sampai terkejut lalu menoleh ke belakang. Kepala keluarga Sue yang tadinya berlutut, dia pun segera bangun lalu menghampiri Ning Er. Ning Er kini tampak menggosok matanya seperti orang yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dia melihat ke sekeliling lalu berkata, "Kamu siapa? Kamu juga siapa? Aku ada di mana?" Mendengar ini semua orang merasa terkejut sekaligus cemas. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ning Er? Bukankah dia sudah dihidupkan kembali? Lantas kenapa dia seperti orang yang lupa akan segalanya? Sofan paham akan apa yang mereka pikirkan. Dia pun kemudian berkata dengan acuh, "Kalian tidak perlu khawatir. Jiwa Ning Er sudah kembali ke tubuhnya secara sempurna. Dia adalah Ning Er yang kalian kenal. Hanya saja jiwanya sudah terlalu lama terpisah dari tubuhnya. Jadi banyak memori yang hilang dari ingatannya. Tapi saat ini dia masihlah orang yang sama. Kepribadiannya pun masih tidak berubah. Dia adalah Ning Er." Kini semua orang mengerti. Ning Er saat ini mengalami amnesia, jadi dia lupa akan semua yang ia lalui selama ini. Tapi mungkin ini juga adalah hal yang positif, karena dengan begini Ning Er bisa melupakan semua kejadian buruk yang ia alami. Setelah itu, Sue Wanlong kemudian berkata, "Ning Er, aku adalah ayahmu," sambil memamerkan dirinya. "Aku adalah kakekmu," kata Sue Dingdian, dan kemudian diikuti oleh saudara-saudara Ning Er yang lainnya. Mereka mulai memperkenalkan diri mereka satu persatu, sampai tiba giliran Tian Yang. Dia tampak berdiri dengan postur yang tegap lalu berkata, "Ning Er, aku adalah suamimu." Begitu Tian Yang mengatakan ini, semua orang terkejut dan menatapnya dalam diam. Sofan tidak tinggal diam. Wajahnya sudah berubah menjadi suram. "Tian Yang, jika kau berani mengambil kesempatan dalam kondisi ini, maka akan kupatahkan tulangmu." Wajah Tian Yang segera memerah sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kemudian dia merevisi kata-katanya. Dia berkata lagi, "Tidak, aku hanya bercanda. Sebenarnya aku itu adalah kekasih masa kecilmu," kata Tian Yang dengan penuh semangat. Sofan meremas tinjunya dan memandang Tian Yang lalu berkata dengan dingin, "Tian Yang, ayo keluar ikuti aku. Aku berjanji tidak akan membunuhmu." Tian Yang menjadi ketakutan dan menciut seperti anak kecil yang dimarahi oleh orang tuanya. Tian Yang tahu bahwa Sofan itu bukanlah orang yang bisa ia lawan, meskipun saat ini Sofan hanya memiliki satu tangan. "Kamu seperti kura-kura, kepalamu masuk saat kamu ketakutan," kata Ning Er sambil tertawa. Itu adalah suara tawa pertama Ning Er setelah dia bangun, dan itu membuat hati semua orang bergetar. Dengan cemberut Tian Yang pun buru-buru menyanggah Ning Er. "Siapa yang kamu panggil kura-kura? Meski aku tidak bisa mengalahkannya, tapi aku bisa bertarung jika itu demi untukmu." Kini Tian Yang tampak mengangkat lengan bajunya seolah-olah itu menantang Sofan duel. Melihat hal ini, Ning Er pun tertawa, lalu dia melambaikan tangannya. "Kenapa kamu harus bertarung demi aku? Ini hanyalah sebuah gurauan. Kamu tidak perlu terlalu menganggapnya serius. Jangan sampai kamu dipukuli hanya karena masalah sepele ini." "Ah, Ning Er, kamu sungguh baik hati. Kamu tidak pernah berubah. Aku yakin kebaikanmu masih tetap sama," kata Tian Yang dengan penuh rasa syukur. Kini semua orang pun menganggukkan kepala mereka serempak dan setuju pada kata-kata dari Tian Yang. Setelah itu, Ning Er tampak menatap Sofan dan dia pun berkata, "Lalu kamu siapa? Apa hubunganmu denganku? Kenapa kamu hanya diam saja saat yang lainnya berlomba-lomba untuk memperkenalkan diri padaku? Apa tidak ada yang mau kamu sampaikan padaku?"
Semua orang terkejut dan serempak memandang Suofan. Kini mereka khawatir akan apa yang mungkin akan dikatakan oleh Suofan. Suofan sendiri tampak memasang wajah yang serius. Lalu dia berkata, "Aku adalah orang jahat. Kamu harus mengingatnya." Ning Er terkejut dan rasa takut muncul di matanya. Saat Suofan melihat mata Ning Er, dia pun merasa puas. Dengan begini, Ning Er tidak akan lagi jatuh dalam bahaya. Kemudian Suofan lagi-lagi berkata dengan ekspresi yang lebih mengerikan, "Aku sudah memakan orang dan aku sudah menyakitimu. Kamu harus mengingatnya." "Kenapa kamu menyakitiku?" kata Ning Er dengan panik dan semakin ketakutan. Orang jahat tidak membutuhkan alasan untuk menyakiti orang lain. Jadi gadis kecil, kamu harus ingat hari ini. Saat kau melihatku di masa depan, kau harus segera bersembunyi. Kalau tidak, aku akan memakanmu, kata Suofan yang kemudian berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Selamat tinggal Ning Er, kata Suofan dalam hati. Semua orang yang ada di ruangan itu terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Suofan. Tapi ini juga adalah hal yang terbaik untuk Ning Er. Dengan begini Ning Er tidak akan lagi membahayakan dirinya untuk bersama dengan Suofan. Setelah kepergian dari Suofan, Ning Er merasakan sesuatu yang janggal dan hatinya pun terasa sakit. Dia adalah orang jahat. Tapi kenapa hatiku terasa sakit saat melihat orang jahat itu pergi? Kata Ning Er dengan pelan. Semua orang terkejut. Mereka tahu meski Ning Er itu kehilangan ingatannya, tapi hatinya masih sama. Tidak ada yang berubah dari perasaan Ning Er. Segera Tian Yang dengan sigap memberikan alasan. Tentu saja, dia adalah orang jahat. Karena orang jahat selalu memberikan rasa sakit. Jadi kamu tidak perlu terlalu memikirkannya lagi. Semakin kamu memikirkan orang jahat itu, hatimu akan menjadi semakin sakit. Lupakan dia. Mendengar penjelasan ini, Ning Er pun mengangguk dan benar-benar melupakan si jahat dari negeri dongeng ini. Dia kembali bercerita dan tertawa bersama dengan orang-orang yang ada di ruangan itu. Dan di sisi lain, Suofan masih berada di balik pintu dan mendengar semuanya. Hatinya hancur, tapi ini adalah jalan terbaik untuk Ning Er. Dia tidak tahu apakah ini adalah hasil yang terbaik atau malah yang terburuk. Tapi ini adalah jalan yang dia pilih. Kira-kira setelah setengah jam, Suofan masih belum pergi dan Tian Yang keluar dari ruangan itu. Dia tahu bahwa Suofan itu masih ada di luar dan dia berniat untuk menemuinya. "Terima kasih," kata Tian Yang. "Untuk apa? Bukankah ini adalah tujuan kita bersama?" kata Suofan dengan dingin. Tian Yang kemudian mendekati Suofan dan kemudian menjentikkan jarinya. 2 buah cincin dengan kilatan petir ungu menunjukkan dirinya. Mata Suofan menyusut dan tubuhnya pun bergetar ketika melihat cincin ini. "Maafkan aku. Sebagai saudara, aku tidak seharusnya melakukan ini. Tapi aku harus melakukannya untuk Ning Er," kata Tian Yang saat ini juga tampak sedih. "Jadi kau sudah mau mengakhiri semuanya," kata Suofan sambil menggenggam kedua cincin yang ada di tangannya. Tian Yang pun tampak menghela napas panjang. Lalu dia berkata, "Sejak awal dunia kita sudah berbeda. Kau adalah orang yang berniat untuk mencapai puncak dunia. Sedangkan kami hanya ingin hidup dengan damai. Kami tidak bisa melangkah ke duniamu hanya dengan kemampuan kami sekarang. Kami lebih baik untuk tetap tinggal dan menjalani hidup kami. Keluarga Sue dan semuanya sudah sepakat bahwa setelah ini kami akan pergi ke gunung dan hidup damai di tengah hutan. Aku akan membawa mereka besok, dan setelahnya kamu tidak akan bisa menemuinya ataupun bertemu dengan putra kedua Mansion Jianhao. Aku akan pergi dan menjaga mereka, meninggalkan semuanya dan meninggalkan keluargaku. Aku tidak menyangka kau berani melakukan semua ini demi Ning Er. Kuharap kalian dapat hidup dengan damai di sana," kata Suofan sambil menggenggam erat cincin yang ada di tangannya. "Aku pun berharap
kau bisa mencapai semua tujuanmu dan menguasai dunia ini. Setelah hari ini, hubungan persaudaraan kita berakhir. Tapi sebelum itu terjadi, izinkan aku untuk memelukmu untuk yang terakhir kalinya, kata Tian Yang yang kemudian mendekap Suofan. Suofan hanya diam mematung. Dia sama sekali tidak bergerak saat Tian Yang memeluk dirinya. Setelah beberapa saat, Tian Yang pun melepaskan pelukan itu. Lalu dia pun kemudian berbalik dan masuk kembali ke ruangan tempat Ning'er berada. Suofan saat ini tinggal sendiri. Dia hanya terdiam dan membisu untuk waktu yang lama. Lalu dari belakang, Cucu yang dari tadi mengamatinya pun mulai mendekat. Perlahan Cucu berkata, "Suofan, apa Tian Yang mengembalikan cincin yang kamu berikan padanya?" Perlahan Suofan pun mengangguk lalu mengulurkan tangannya. "King Chen, kamu benar. Orang yang kejam sepertiku memang tidak layak untuk siapapun. Aku tidak pantas menerima cinta dari wanita manapun. Aku ditakdirkan untuk sendiri seumur hidup." Cucu terkejut ketika mendengar ini. Itu semua adalah kata-katanya kepada Suofan sebelumnya. Lalu saat dia hendak meluruskan kata-kata itu, Suofan tampak menggenggam kedua cincin yang ada di tangannya, lalu dia melemparkannya sekuat tenaga. "Mulai hari ini, aku tidak akan lagi memikirkan perempuan. Aku akan menjadi penguasa dunia." Mata Suofan tampak menajam dan tanpa sedikit pun keraguan. Suofan kemudian pergi dari tempat itu. Melihat hal ini, Cucu hanya bisa menghela nafas panjang. Dia melihat ke arah Suofan pergi dan dia melihat ke arah di mana Suofan melempar kedua cincin itu. Cucu pun bergumam, "Kamu hanya tidak tahu. Kamu tidak akan pernah kesepian selama ada aku," kata Cucu yang kemudian pergi untuk mencari kedua cincin yang dibuang oleh Suofan. Oke, sekian dulu part kali ini, dan nggak tahu ya bisa sampai membuat kalian mewek atau enggak, tapi gua sendiri pas baca ini, wah gila, mantep ini, bener-bener mengandung bawang. Ya, di part berikutnya kita akan melihat keseriusan Suofan untuk menghadapi perang gitu ya, menyiapkan semuanya untuk menghadapi perang. Kita akan lihat lagi di part berikutnya. Thank you banget untuk atensinya kalian. Terima kasih untuk supportnya. Kalau misalnya ada yang mau bantu support lagi, boleh banget. Yang dari luar negeri bisa pakai PayPal. Yang dari Indo boleh juga pakai Saweria, bank, dan lain-lain. Thank you banget. Sudah pakai VPN juga, thank you banget. Kita ketemu lagi di part berikutnya. Bye.